Shalom, terpujilah Tuhan karena telah memberkati kita sehingga kita boleh menghadiri ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Begitu juga dengan seluruh jemaat yang ada di rumah atau dimanapun yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4. Mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 19 ayat 1 dan 3.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita sama-sama membacanya secara responsoria. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 3. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku beserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku beserta. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 7 November 2021. Pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 7 November 2021 adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan topik minggu mengaradoti Nasa Natinopa, mengasihi bumi dan segala isinya. Roster pemandu lagu pertangyangan dapat kita baca di dalam warta jemaat. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di warta jemaat. Berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama
laki-laki bagi keluarga Junidar Nathanael Lumban Tobing, Ibu Marida Ayu Lestari Boru Sitorus dari WEK 3 Mei. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 7 November 2021 pada kebaktian pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra-putri anggota Jemaat HKBP Keramat Jati sebanyak 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Anggota Jemaat baru. Yang pertama, mulai hari ini Minggu tanggal 7 November 2021 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Boy Hamonangan Sibarani SH, Ibu Ruth Yenni Febrianti Boru Kuda Diri yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Al-Ikhlas 2, nomor 153 Jati Mekar, Jati Asi, Bekasi, wilayah WEK Perserahan. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Yang kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 7 November 2021 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Naratama Guntario Marpau, Ibu Dini Sihar Mugabe Boru Togatorop yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Masjid At-Taufik nomor 41, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, wilayah WEK Perserahan. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Yang ketiga, mulai hari ini, Minggu tanggal 7 November 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Andreas Julianus Syahan Eskom, Ibu Susi Perawati Borusinaga MKep, yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Tekaria, Gang Gading nomor 8, RT 7 RW 2, Kelurahan Tengah, Jakarta Timur, wilayah WEK Tengah. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini Minggu tanggal 7 November 2021 telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan Saudara Nasib Manurung dan 1 orang anak dari WEK Rambutan 2 karena belum mendaftar sesudah data ulang Jemaat HKBP Keramat Jati. Sidi Angkatan 2021-2022. Pada hari ini Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan pertemuan antara pelajar Sidi bersama orang tua dengan pelayan penuh waktu HKBP Keramat Jati bertempat di Gereja HKBP Keramat Jati. Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 14.30 WIB akan dilaksanakan pertemuan pertama pelajaran tatap muka pelajar Sidi. Pelayanan koinonia, kebaktian keakraban remaja. Gereja kita melalui seksi remaja akan melaksanakan kebaktian keakraban dengan tema Here I Am, Send Me. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 14 WIB secara on-site bertempat di Gereja HKBP Keramat Jati dan secara live streaming melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Acara ini akan dikemas dengan ibadah perenungan pribadi anak-anak remaja, games outdoor yang menjalin kebersamaan dan penyampaian materi dan motivasi oleh motivator Bapak Perlindungan Marpaung. Dihimbau kepada seluruh jemaat kategorial remaja untuk mengikuti acara ini. Pendaftaran dapat menghubungi panitia atas nama Richard Simangunsong, HP 0857 7912 7627.
pelayanan kasih diakonia. Jemaat meninggal yang pertama pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 telah meninggal dunia Saudara Robinson Tambunan Opu Nopitadoli, tutup usia 67 tahun 3 bulan. Ibu yang ditinggalkan Basari Boru Siregar dari Wek Makassar 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 telah meninggal dunia Saudari Dorisma Boru Simanjuntak, tutup usia 63 tahun 4 bulan. Bapak yang ditinggalkan Burhanuddin Silitonga dari Wek Duku. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Lain-lain, yang pertama, kegiatan kebaktian dan protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. Kedua, pemberitahuan dan ajakan tentang prokes dan pemakaian gedung serbaguna dapat kita baca di Warta Jemaat. Yang ketiga, Huria Mangurupi Huria pada hari Minggu yang akan datang tanggal 14 November 2021. Gereja kita akan mengadakan Huria membantu Huria kepada KBP Gedong dengan persembahan ke depan sesudah khotbah. Yang keempat, amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop box persembahan 1A, 1B, 1 amplop. 2, 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah. Dan persembahan kedua ke dana pensiun gerakan 1000, 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya kita pakai di kemudian hari. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 sambil membawa persembahan kantong 1A, 1B, dan juga kantong 2 untuk kategorial AMA. Kasih-Nya tak
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Tentunya saya mau menyapa kita semua pada hari Minggu yang berbahagia ini. Apa kabarnya? Luar biasa, baik, penuh sukacita. Terima kasih, terpujilah Tuhan kita. Kalau kondisi saya, ya cukup baik. Terima kasih sama Tuhan, saya boleh hadir untuk melayani pada hari Minggu ini di dalam pelayanan firman dan juga sakramen baptisan kudus. Baiklah Ibu Bapak, Saudara-saudariku, saya akan menyapa juga yang ada di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dalam persekutuan minggu pada saat ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan tentunya sukacita bagi saudara sekalian. Baiklah, kita bersama-sama untuk disapa oleh firman Tuhan pada khotbah Minggu 23 setelah Trinitatis dari kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Saya mengundang kita untuk membacanya secara responsoria. Saya ayat ganjil, saudara semua ayat genap. Kita mulai. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Demikian bunyinya. Sebelum saya lanjutkan, saya tidak nyaman, tolong AC-nya ini dimatikan sebelah kiri dan kanan saya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita setiap orang menginginkan menjadi orang baik, bukan? Ada satu buku yang saya baca dan kagumi yang ditulis oleh Joel Osteen yang mengatakan Become a Better You. Become a Better You. Bagaimana kita bisa menjadikan kita sebagai orang yang betul-betul baik? Dia mengatakan Tuhan tidak menciptakan siapapun tanpa menaruh sesuatu yang berharga dalam dirinya. Sekali lagi saya kutip, Tuhan tidak menciptakan siapapun
tanpa menaruh sesuatu yang berharga dalam dirinya. Dari statement atau pernyataan beliau ini dapat kita lihat dalam diri kita masing-masing. Benarkah Tuhan menaruh sesuatu yang berharga dalam diri saya, diri saudara? Karena kadangkala kita jatuh di dalam kekecewaan atau kemunduran dalam kehidupan ini. Pada kenyataannya saudara tidak tahu bagaimana saudara bisa naik lebih tinggi lagi atau mengubahnya. Saudara tidak melihat bagaimana saudara akan pernah berbahagia. Saudara harus bersikap tegas dan berkata, katanya, aku tahu apa yang aku punyai dalam diriku. Aku adalah anak Tuhan dan aku penuh dengan kuasa, mampu melakukannya. Dan aku akan bangkit untuk menjadi segala sesuatu yang Tuhan maksudkan saat Ia menciptakan aku. Dari sana dapat tergambar bagaimana relasi manusia dengan penciptanya. Bahwa tidak terlepas perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada seluruh ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Artinya segala yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita berpijak di bumi ini, kalau kita mengalami pun ketakutan, kecemasan, bahkan kesepian, ketidaknyamanan, rasa sakit, kegelisahan yang mungkin disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin kita mengalami ketidakadilan, unfair. Kita mengalami rejected atau penolakan dari sesama kita. Atau kita mengalami sakit penyakit yang mungkin sudah menahun. Dari dulu sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Tapi apapun itu saudara-saudaraku, kondisi kita tidak menghentikan cara kerja Tuhan untuk kita semuanya, untuk yang diciptakan. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Yang sering terjadi adalah manusia yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Dari kitab ini Pemazmur, kita dimotivasi, kita dibangunkan kembali, diberikan spirit yang baru. Bahwa di mana penekanan kitab Mazmur ini, khususnya teks ini adalah yang pertama adalah ajakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ajakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan ini kita lihat dari ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa pertanyaannya kita memuji Dia? Jawabannya adalah Dialah pemberi keselamatan itu. Bahkan di ayat 10 dikatakan bahwa Dialah Raja untuk selama-lamanya. Dan dikatakan Allahmu ya Sion turun-temurun. Artinya Allah pada masa lampau, Allah pada masa sekarang dan akan datang sama. Tidak berubah kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Ibu bapak sekalian, bahwa kitab Mazmur ini adalah
koleksi dari kumpulan 150 nyanyian doa dan bacaan kudus di mana orang Yahudi gunakan dalam ibadah. Banyak juga orang berpikir bahwa Mazmur ini adalah sebuah buku pujian. Malahan orang Yahudi menyebutnya sebagai kitab Tehillim yang berarti nyanyian pujian. Secara khusus pada Mazmur 146 sampai 150 disebut Mazmur Halel, artinya pujilah Tuhan, karena mengingat akan segala karya Allah di sepanjang jalan kehidupan ini. Itulah pengakuan iman yang mendasar bahwa seluruh isi alam semesta adalah karya Allah yang sempurna dan baik adanya. Daud di sini menggambarkan pujian dan dengan tarian dalam tradisi bangsa Israel pada saat itu. Mereka sedang merayakan kemenangan atas peperangan. Ibu bapak, saudara-saudariku, ini sangat menarik bagi kita semuanya. Bagaimana saudara dan saya mengimplementasikan pujian kita kepada Tuhan dari hati sanubari kita yang dalam. Bagaimana juga kita merayakan kemenangan Kristus atas perkara hidup kita. Bagaimana ibu bapak, saudara-saudariku, kita bisa mewujudkannya? Yaitu dengan kita bersandar sepenuhnya dalam kehidupan kita. Bukan mempercayai siapapun dan apapun dalam kehidupan yang kita miliki saat ini. Jangan kita tergantung dengan situasi atau kita katakan benda-benda maupun orang yang kita kagumi. Karena dialah penguasa atas dunia dan segala isinya. Nah, ini perlu kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau pengimplementasian dari kita memuji Tuhan itu kurang sempurna, karena kita masih bergantung kepada seseorang yang kita anggap bisa menolong kita dari masalah hidup kita. Atau kita masih setengah hati, mendua hati dengan kalau kita terlebih keadaan gagal dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam bisnis kita, kita sudah mulai digoyangkan dengan kita digoda oleh berhala-berhala lainnya seperti itu. Mazmur ini mengingatkan saudara dan saya bahwa jangan pernah kita melakukan ketergantungan kepada apapun dan benda apapun itu. Karena dialah penguasa atas dunia dan segala isinya. Dan justru yang kedua adalah mengajak kita untuk memuji Tuhan dalam segala kondisi apapun daholan. Di gudang hepengta. Biasanya kalau orang di awal bulan, ini bulannya masih awal bulan, masih big smile. Ya. Tapi nanti udah masuk ke pertengahan minggu kedua, udah berkurang lagi smile-nya. Bukan begitu iman kita. Ya. Kalau masih seperti itu, maaf, kita harus move on, kita harus berubah. Ya. Kita belum sesungguhnya memuji Tuhan. Ya. Bahwa di sini dikatakan dalam segala situasi kondisi. Bangsa Israel juga bukan menghadapi kehidupan yang aman-aman, tidak, susah. Ya. Tetapi bagaimana Raja Daud mengajak bangsa Israel untuk memuji Tuhan karena hanya dialah
yang patut dipuji. Bahkan di ayat 3 dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Dengan segala kondisi yang kita alami, mungkin ekonomi kita sudah sedang parah sekarang ini. Mungkin kita makannya kembang kempis, setiap hari hanya 1 kali mungkin. Ya, saya tidak tahu persisnya. Ya. Tapi pernah saya mengunjungi jemaat kita yang ketika itu sedang memang sakit parah dan akhirnya meninggal. Sedih sekali. Rumahnya sangat tidak layak sebenarnya tempatnya. Di situ dia bekerja, mencari kehidupan, di situ juga dia tinggal. Dengan ukuran enggak lebih dari 4 kali 5. Udah semua di situ. Ketika kami datang mengunjunginya, kami berdiri, duduk pun sulit. Bisakah dibayangkan kondisi keadaan jemaat kita yang tidak semuanya punya begitu. Kita memiliki kedinamikaan yang luar biasa. Tapi apapun kondisi kehidupan ini kita harus jalan. Gak bisa enggak begitu. Tapi apalagi ditaruhkan dengan iman kita bahwa Tuhan memelihara hidupku. Pemeliharaan Tuhan tidak diukur dengan selalu materi saja atau pangkat jabatan. Bagaimana kualitas hidup kita itu lebih penting daripada segalanya. Boleh saja kita punya segala sesuatu tapi kualitas iman kita rendah karena kita tergantung dengan itu. Tapi bisa juga tidak semua seperti itu. Dia memiliki tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Berbagai gambaran. Tapi ini ajakan bagi kita semuanya. Apapun kondisi kita, kita harus bisa merasakan Tuhan memelihara hidupku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itu yang kedua. Ketiga, berpihakan Allah pada orang yang lemah, yang tidak berdaya. Kalau kita perhatikan ayat 5, dia menuliskan berbahagialah orang yang mempunyai Allah yang Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Amang Inang ingin berbahagia, hanya satu kuncinya, adalah kita betul-betul percaya kepadanya. Allah yang menolong kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan kepedulian kepada kita. Di saat dalam posisi keterpurukan apapun yang kita alami. Kalau di sini digambarkan adalah dia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, memberi roti kepada orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Inilah mata Tuhan melihat keadaan kita semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Jadi Amang Inang bersyukurlah kalau kita memiliki Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Gak ada sebenarnya kita merasa MC atau aku ini gak ada apa-apanya, I'm nothing kan gitu. Ya, I'm small, saya kecil banget terhadap yang lain, gak ada, saya gak punya apa-apa, tidak. Saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan, begitu. Dia menegakkan keadilannya. Mungkin tidak sekarang, that's not our time. Tetapi bagaimana waktu Tuhan yang penting kita imani, dia akan memberikan jawaban bagi kita untuk menolong kita semuanya. Jadi sangat berbahagialah kita Amang Inang
Ya, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, Dia ada di pihak kita bila kita menaruh percaya kepadanya. Poin yang selanjutnya yang terpenting di sini adalah bagaimana gereja sebagai tangan perpanjangan Tuhan melakukan Missio Dei atau misi Allah. Topik minggu kita mengatakan bahwa mengasihi bumi dan segala isinya. Kita hidup jelas di bumi ini, yang dimana Tuhan telah ciptakan untuk kita. Kita diciptakan terakhir dari segala yang Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Tapi bagaimana keadaan sekarang ini? Bumi ini sedang kesakitan. Karena apa? Keserakahan manusia. Saya mengutip dari pandangan Mikhail dan William D. McDonald mengatakan, bumi dalam 500 tahun ke depan kemungkinan besar tidak bisa dikenali. Kecuali bila manusia memiliki keinginan untuk mengubah perilakunya, maka bumi ini akan bertahan bersama-sama dengan hutan, lautan, ladang, kota-kota yang semarak, dan lain sebagainya. Dulu penduduk bumi ini 500 juta. Sekarang 7,5 miliar. Berapa kali lipat itu, Inang? Amang. Dulu spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan luar biasa banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Lebih dari 800 spesies tumbuhan dan hewan telah punah karena apa? Aktivitas manusia. Nah, syukur-syukur kita masih ada di bumi ini. Tapi bagaimana generasi kita selanjutnya? Bukankah kita mengharapkan ada generasi kita berikutnya sampai berapapun generasi itu? Apakah mereka masih bisa menikmati sebagaimana kita menikmati sekarang ini? Pencairan es di kutub sudah semakin menderas. Itu menyatakan global warming, pemanasan bumi semakin terasa. Di Jakarta ini rata-rata punya AC, paling tidak kipas. Bila tidak ada ini, gak bisa tidur pasti. Kan Inang Amang opung, gak bisa. Bangun terus dia setiap 1 jam. Mohopan, kan gitu. Iya. Pagi pun begitu. Kalau nggak dipasang AC, masih juga kurang apa? Ya. Udah diperbaiki pun AC, masih juga kurang dingin. Begitu. Cepat sekali rusaknya seperti itu. Ya, karena ya tiap hari dipasang AC-nya. Kan begitu. Nah, cobalah di gereja ini tanpa AC. Kalau saya bilang matikan dulu. Nah, sekarang saya udah mulai gerah ini. Ya kan? Udah mulai gerah, 2 kiri kanan mati nih. Tadi dingin sekali, sampai saya nggak tahan sekali seperti. Coba ini dimatikan, oh pasti kita keluar cepat-cepat. Kan begitu, nggak tahan begitu. Nah, itulah mencirikan bahwa bumi ini sudah tidak sehat lagi. Sudah tidak nyaman lagi kita huni. Tetapi kita tidak menyadari bahwa karena perilaku kita juga, baik saudara atau orang lain, yang akhirnya kita juga kena dampaknya ini. Mahatma Gandhi berkata, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk orang-orang yang serakah. Gorna penga mau kusate, kan?
Mulu ngamokus ya. Adong pe mobil 10, hurang dope 10. Adong mobil manang jabu 10 mewah, hurang dope. Untuk pinoparna sudut papi tuhon manang papi gahom muse. Kan begitu. Ini jangan terjadi dalam hidup kita. Makanya dalam doa Bapa kami di surga, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ati Amang Inang, kalau ada udah rasa kita lebih, boleh dong bagi-bagi kepada yang tidak mampu. Itu Tuhan minta dari kita semua. Kita adalah tangan perpanjangan Tuhan kita. Apakah hubungannya ini dengan orang tua yang membawa anaknya dibaptis? Tuhan memberikan anugerah kepada anak yang akan dibaptis. Bahwa berkat di sana mengatakan Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan memberikan jaminan kepada anak-anak yang menerima baptisan. Tidak pernah dikecewakan. Dia akan pelihara kehidupannya. Sejak dibaptis sampai memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Dia diberikan warisan yang luar biasa dari Tuhan, jaminan kehidupan yang kekal. Sebagaimana ibu bapak saudara-saudaraku yang sudah dibaptis. Oleh karena itu, sebagai orang tua, ya, kalau Tuhan sudah memelihara anak tersebut, berarti kita juga ikut di dalamnya. Bukan kita membiarkan Tuhan akan pelihara itu anak itu. Oh tidak, zaman ini zaman yang tak elok, ya, banyak godaan di sana sini, ajaran-ajaran macam-macam. Tuhan titipkan buat orang tua untuk mendidik anak itu sesuai dengan firman Tuhan. Orang tua sudah mengenal kasih Tuhan. Memehomai, wariskanlah itu kepada anak yang akan menerima baptisan pada saat ini. Kesimpulan dari khotbah ini adalah 2 poin. Baiklah kita semuanya, inang amang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita mensyukuri Tuhan masih memelihara kehidupan kita, memelihara bumi dan segala isinya, tetapi justru Tuhan juga meminta kita untuk turut di dalam pemeliharaan bumi ini dan ciptaannya. Yang kedua, bahwa bagaimana mengasihi bumi ini adalah mulai dari diri kita sendiri. Hal-hal yang praktis, ya. Air jangan berlebihan. Penggunaan listrik jangan berlebihan, secukupnya. Jangan karena nggak membayar air listrik, Amang Inang yang ada di perusahaan mungkin ya. Kalau saya itu sangat disiplin dengan air dan listrik, ya, dimanapun. Ya. Saya beri contoh kepada orang di rumah, ya, kalau udah malam matikan lampu seperlunya aja, begitu. Jangan semua terang benderang, begitu. Ya. Karena itu juga kita menolong bumi ini sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, di mana kami diajak untuk memuji nama-Mu, karena Engkau adalah Allah kami, penguasa kehidupan baik di bumi maupun di sorga. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar.
Ampunilah kami Tuhan bila selama ini kami lalai, tidak peduli terhadap keadaan alam semesta ini. Jadikanlah kami Tuhan sungguh mengasihi ciptaan-Mu, agar generasi ke generasi dapat diam di bumi ini dengan aman, tentram, sehat. Tuhan, biarlah kami tidak mengandalkan dengan siapapun atau apapun yang ada pada kami, tetapi kami bergantung sepenuhnya kepadamu saja. Karena hidup dan mati kami adalah Engkau milik kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang menerima baptisan kudus pada minggu ini. Biarlah mereka menjadi pewaris kerajaan-Mu Tuhan, sebagaimana kami juga dan orang tuanya menjadi pewaris kerajaan-Mu. Demikian juga anggota jemaat baru Tuhan, kepada keluarga Boy Hamonangan Sibarani, keluarga Naratama Guntario Marpaung, keluarga Andreas Julianus Yaan. Kiranya Engkau berkati keluarga baru yang menjadi jemaat AKBP Keramat Jati. Biarlah mereka bukan hanya terdaftar di gereja ini, tetapi mengabdikan hidupnya untuk melayani Engkau di tengah persekutuan di gereja ini juga. Kami berdoa juga buat jemaat dalam pembinaan Saudara Nasib Manurung dengan 1 orang anaknya dari WIK Rambutan 2. Biarlah mereka juga semakin rajin untuk beribadah, untuk berpartisipasi, menunjukkan keseriusannya mengimani Engkau ya Allah kami. Demikian juga hari ini adalah pertemuan antara pelajar Sidi bersama orang tua dengan pelayanan penuh waktu. Pada siang hari nanti dilaksanakan. Engkau hadir Tuhan memimpinnya, agar kami penuh dengan sukacita, tidak ada satupun yang terhalang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa dengan aktivitas daripada remaja Tuhan yang akan melaksanakan kegiatannya hari Sabtu tanggal 13 November 2021. Biarlah persekutuan mereka semakin erat di dalam kasih-Mu, semakin mereka dewasa dalam iman, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi jemaat di mana keluarga telah kehilangan orang yang dikasihi, yakni Kau telah panggil Tuhan dari tengah-tengah kehidupan mereka, Amang Robinson Tambunan Opung Novita Doli, dan juga Inang Saudari Inang Dorisma Boru Simanjuntak. Tuhan, hiburkanlah keluarga mereka masing-masing. Dengan penghiburan-Mu Tuhan, mereka kuat menjalani kehidupan ini. Kami serahkan keluarga ini Tuhan, Engkau pimpin, agar mereka mengalami Tuhan pemulihan, mengalami penguatan daripada-Mu, dan bisa melangkah lagi melakukan aktivitas mereka sebagaimana biasanya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Inilah Tuhan nama-nama mereka: Amang Sintua STR Siregar Yuliana Boru Sitohang, Inang Sintua LRR Boru Sormin, Amang Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Semankalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nainggolan Boru Turnip, B Sibarani R Silaban, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung,
Nyonya Aritonang boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, Nyonya Manurung boru Selitonga, Nyonya Siaan boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Sitorus, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Maria Valentina boru Siringoringo, Nyonya Purba boru Silaban, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Amang Sintua F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, Nyonya Panggabean boru Tagalung, Nyonya Gultom boru Tambunan, Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, Lumongga Hasibuan, Festi boru Sianturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak boru Sinaga, Eva boru Sitinjak, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Apriani boru Simanjuntak, T Silitonga yang di rumah sakit dirawat, Nyonya Panjaitan boru Tampu Bolon, R Silaban, C Tambunan, Joana Acera Mora Gultom, Nyonya Manulang boru Munte, Laurentius Siregar. Tuhan, kami mohon akan belas kasih-Mu untuk menjamah tubuh mereka yang lemah, yang tidak berdaya sebab karena penyakit mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mereka. Engkau mampu Tuhan menyembuhkan mereka. Tambahi iman mereka agar mereka tetap percaya berpengharapan kepadamu. Jauhkan dari mereka kegangguan iman mereka, goncang iman mereka, tetapi semakin mereka menyerahkan hidup mereka kepadamu, demikian juga obat yang dimakan, para tim medis, baik dokter, perawat yang merawat mereka Tuhan, demikian juga keluarga, anak-anak, suami atau istri, saudara-saudara, kiranya Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu, sehingga kehadiran mereka juga bisa menyembuhkan amang inang yang sakit ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, balita sampai sudah lansia, mereka yang belum memiliki jodoh yang seharusnya sudah bisa menikah. Tuhan tolonglah, bukakanlah hati mereka dan juga Engkau berikan yang terbaik bagi hidup mereka. Bagi mereka yang belum memiliki keturunan sampai sekarang Tuhan, sudah lama mereka menunggu, tumpangkan tangan-Mu Tuhan, berilah keturunan kepada mereka, biarlah mereka bersuka cita di masa hidup mereka. Dan bagi mereka yang lansia, Tuhan berikan mereka kekuatan dan semangat untuk hidup sampai akhir hidup mereka. Tuhan juga berkati para janda, anak yatim piatu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan sukacita bagi mereka semua, mencukupkan apa yang mereka rasakan kekurangan selama ini. Tuhan, kami berserah padamu, seluruh jemaat-Mu, Parhalado, HKBP Keramat Jati, dan full timer, tim IT, Satpam, Koster kami Tuhan, semua Tuhan yang terlibat dalam aktivitas pelayanan gereja, kiranya Engkau berkati kami semua. Kami pulang dari rumah-Mu ini Tuhan, kami memperoleh kekuatan baru dan semangat baru. Terpujilah nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk dana pensiun HKBP Gerakan 1000 yang setiap bulan kita laksanakan. Marilah kita bernyanyi.
Sekarang kita masuk kepada acara baptisan kudus. Kita mempersiapkan khususnya untuk orang tua. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 1 sampai 2. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anaknya akan dibaptiskan hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah."
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkan iman kepercayaan kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya, ya, saya menghendakinya. Dua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya, ya, saya bersedia. 3. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Silakan duduk, siapa yang ke depan duluan? Natania Delfani Juin Boru Samosir. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Miguel Lawrence Hasyando Simanjuntak. Aku membaptiskanmu di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin.
John Mark Silitonga. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kami undang semua bangkit berdiri sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian 147 ayat 1, ayat 6. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih buat kehadiran seluruh jemaat, baik secara tatap muka offline dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kita telah mengakhiri ibadah ini dan kita tetap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.